Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, selamat bertemu kembali ya, dengan Pak Nur Amali ini ya, dalam belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baik, kita akan belajar tentang aktivitas air ya. Aktivitas air. Aktivitas air ini adalah sesuatu hal yang memang harus dipelajari, suatu hal yang harus dimiliki oleh semua orang sebetulnya, karena memang aktivitas air ini adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap manusia. Nah, di dalam kita belajar aktivitas air ini bukan semata-mata kita untuk mendapatkan suatu prestasi ya, bukan suatu hal yang untuk mendapatkan kita itu mencapai prestasi. Nah, akan tetapi ya, sangat diperlukan oleh diri kita sebagai manusia itu untuk apa sebetulnya? Untuk pembentukan dan pengembangan fisik ya, diantaranya untuk pembentukan dan pengembangan fisik. Fisik kita bisa berkembang, fisik kita bisa bertumbuh dengan baik. Itu karena dengan kita melakukan olahraga, diantaranya adalah olahraga aktivitas air atau renang, istilahnya seperti itu. Selain itu juga untuk pembinaan hidup sehat gitu ya. Dengan kita melakukan olahraga renang atau aktivitas air ini, maka bisa menjadikan kehidupan kita itu menjadi sehat ya. Dengan berolahraga yang teratur dengan gerakan olahraga renang itu menjadikan hidup kita ini lebih sehat, lebih baik ya. Sehingga kebugaran jasmani kita juga lebih terjaga ya. Kebugaran jasmani kita lebih terjaga ya. Karena apa? Dengan melakukan aktivitas renang ini, maka organ-organ tubuh kita akan terlatih dengan baik. Di antaranya adalah otot-otot paru-paru, ya, otot jantung, ya, dan otot secara keseluruhan. Dan bahkan saat sekarang untuk olahraga renang ini banyak diperlukan untuk terapi orang-orang yang mempunyai saraf kejepit dan sebagainya. Sehingga sekali lagi bahwa olahraga renang ini sudah tidak diingkari lagi suatu hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Maka sekarang banyak orang yang melakukan kegiatan renang ini, walaupun saat sekarang baru ada wabah corona, sehingga untuk di kolam-kolam renang ini pada saat ini baru ditutup sebagian besar, sehingga secara umum tidak bisa melaksanakan olahraga renang. Anak-anakku yang hebat, baiklah kita akan sedikit sebelum mempelajari aktivitas gerakan air atau renang ini, kita akan sampaikan beberapa hal ya, yang menjadi manfaat dari kita melakukan gerakan renang atau olahraga renang ini, sehingga kita lebih terpacu, kita lebih senang untuk belajar renang ini, karena memang ada beberapa manfaat yang kita peroleh, beberapa manfaat yang kita dapati di saat kita ini belajar renang. Di antaranya adalah manfaat renang itu bagi tubuh kita adalah meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Ya. Jadi diantaranya adalah meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. Ya. Di jantung ini adalah merupakan organ tubuh yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkat atau membawa sari-sari makanan dan oksigen ya, sehingga terjadilah proses pembakaran yang menghasilkan energi yang diperlukan oleh setiap manusia. Jadi kalau kita melakukan olahraga renang ini, diantaranya adalah akan meningkatkan kerja jantung, sehingga jantung ini akan baik atau otot-otot jantung itu menjadi kuat, sehingga apa? Dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh, baik untuk menyalurkan sari-sari makanan maupun dia membuang sisa-sisa pembakaran ini
melalui alat-alat ekskresi kita. Ya. Itu salah satu manfaat daripada kita ini belajar renang. Di antaranya adalah meningkatkan atau memperkuat otot jantung sehingga jantung kita menjadi kuat, sehingga terpenuhilah segala hal-hal yang diperlukan oleh tubuh ini, karena jantung ini sangat penting sekali, yaitu untuk menyalurkan sari-sari makanan dan membuang sisa-sisa pembakaran. Ya, itu diantaranya salah satunya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas vital paru-paru, ya, dengan kita berolahraga renang ini, maka paru-paru kita ini akan menjadi lebih baik, sehingga dapat mengambil oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran tubuh kita ini. Ya. Jadi kalau paru-paru kita kuat, sehingga mengambil oksigen itu lebih banyak, ya, ke dalam tubuh kita, sehingga keperluan oksigen diperlukan untuk pembakaran tubuh kita itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna dan lebih awet paru-paru kita ini. Jadi sekali lagi juga yang kedua adalah meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi otot menjadi berisi. Secara umum dengan kita berlatih renang ini, maka otot kita itu akan terlatih dan akan menjadi baik, akan menjadi berisi, akan menjadi kuat, dan akan menjadi baik. Itu adalah hal-hal yang dapat dipetik, hal-hal yang dapat diperoleh di saat kita belajar aktivitas air atau renang. Anak-anak yang saya cintai dan yang hebat, di dalam kita belajar renang itu ada hal-hal yang penting juga, ya. Sebelum kita masuk ke sana, maka kita harus mengetahui apa yang disebut dengan teknik dasar renang, ya. Di dalam melakukan renang itu ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, gitu ya, gabungan gerakan tangan dan kaki, dan cara bernafas, ya, gitu ya. Itu hal-hal yang harus dimiliki, ya, yang harus dimiliki di saat kita mau melakukan aktivitas air itu atau gaya-gaya yang ada dalam renang itu, maka kita harus mempunyai teknik dasar, ya, di dalam kita melakukan olahraga renang ini. Di antaranya tadi apa? Yaitu gerakan tangan, ya, gerakan kaki, gabungan gerakan tangan dan kaki, dan cara bernapas. Insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, maka berarti kita sudah bisa melakukan renang. Tetapi sebelum melakukan itu semuanya, bagi seorang pemula maka diperlukan apa yang disebut dengan latihan untuk mengambang dulu, latihan untuk bisa mengambang, bisa berada di permukaan air. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita melakukan seperti itu, kita diperlukan bisa melakukan mengapung di air itu. Ya, mengapung di air itu yang nanti diantaranya sebelum kita melakukan itu adalah kita bisa meluncur di permukaan air, bisa streamline di air, gitu ya, berada di permukaan air itu. Nah, diantaranya ada beberapa hal itu untuk kita bisa ke sana dulu, ya, pengenalan air dulu. Nah, untuk sebagai seorang pemula, mestinya kita mulainya di kolam-kolam yang masih 1 meter, ya, dalamannya 1 meter. Di sana kita jongkok, ya, kemudian tangannya kita gerak-gerakkan untuk belajar mengapung di sana. Bisa kita berpegangan di pinggir kolam itu, kemudian kaki kita angkat ke atas, kita gerak-gerakkan dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa kita latih, ya, di dalam kita mungkin untuk melakukan, yaitu belajar untuk mengapung. Ya. Setelah itu kemudian kita belajar untuk meluncur tadi, ya, meluncur dari samping kolam, kemudian kita kakinya ditekuk, kemudian diluruskan dan berusaha meluncur di permukaan air dan mengambang. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali sehingga nanti kita bisa melakukan mengambang di permukaan air. Anak-anakku yang saya cintai, ya, dan semuanya, baiklah, itu sebelum istilahnya mukadimah atau pembukaan, sebelum kita melakukan gerakan aktivitas renang, maka kita harus bisa seperti itu, bisa melakukan seperti itu, ya, gitu ya. Tapi sebelum juga kita sampaikan, diantaranya ada prinsip-prinsip yang harus kita miliki juga di dalam kita berenang itu. Diantaranya adalah ada prinsip psikologis, gitu ya tadi, ya. Jadi kita senang dulu, kita tampakkan di dalam renang itu rasa suka, rasa senang, ya, ada keberanian,
ada kepercayaan diri, dan ada keuletan. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, belum baru jadi pemula itu kalau nggak ulet, ya nanti kita akan mutung istilahnya seperti itu. Maka kesenangan atau kita nikmati di dalam belajar renang itu, kemudian juga keberanian, ada kepercayaan diri, oh saya bisa dan sebagainya, dan ada keuletan, sehingga akan kita dapatkan secara psikologis itu kita nanti akan bisa melakukan renang itu. Ya. Dan tadi yang kedua ada prinsip mengapung, kita sudah sampaikan, ya, beberapa hal yang harus kita lakukan, gitu ya. Itu adalah sekali lagi hal-hal yang perlu kita lakukan atau hal-hal yang perlu kita usahakan di saat kita ini melakukan gerakan renang. Baik ya. Baik, kita akan sedikit masuk ke sana setelah kita belajar ke sana, bahwa di dalam gerakan renang atau aktivitas air itu ada beberapa gaya yang bisa kita pelajari atau kita kuasai. Di antaranya adalah gaya bebas, ya, gaya dada, ya, gaya punggung, dan juga gaya kupu-kupu. Ya. Gaya bebas ini bisa disebut dengan juga gaya crawl, gitu ya. Nah, gitu ya. Gaya dada itu bisa juga disebut dengan gaya katak, gitu ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Dan lain-lainnya nanti kalian bisa lihat mungkin di referator yang lain berkaitan dengan. Jadi renang itu, gaya renang itu ada beberapa, di antaranya ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, ya, dan juga gaya kupu-kupu. Ya. Ya. Baik, kita akan masuk dalam item-item pembahasan, di antaranya secara singkat kita akan sampaikan. Di antaranya ada gaya bebas, itu seperti apa, gaya dada seperti apa, gaya punggung seperti apa, dan gaya kupu-kupu itu seperti apa, gitu ya. Baik, kita akan analisis ya keterampilan gerakan gaya bebas itu seperti apa. Ya. Yang pertama, ya, untuk melakukan gaya bebas ini adalah posisi badan di atas air. Ya. Ya. Bagaimana posisi badan kita di atas air di saat kita melakukan gaya bebas? Ya. Ya. Posisi badan di atas air harus sejajar mungkin di permukaan air atau yang disebut dengan streamline. Kita berada di permukaan itu berada di permukaan air betul. Ya, seperti ada dalam gambar ini ya. Seperti ada dalam gambar ini ya. Kita bisa melihat posisi streamline itu gitu ya. Jadi keadaan tubuh rileks, posisi badan yang salah itu juga akan mempengaruhi nanti kecepatan di dalam kita berenang. Ya, maka posisi streamline ini dalam keadaan tubuh itu rileks ya. Istilahnya kondisinya itu tidak ada tekanan, tidak tegang dan sebagainya, tapi kondisinya adalah rileks, posisi semuanya berada di atas permukaan air. Kemudian yang kedua adalah gerakan kaki. Gerakan kaki harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan suatu gerakan kaki yang benar, karena fungsi gerakan kaki sebagai alat keseimbangan, sedangkan gerakan maju ke depan sebagian besar ditentukan oleh tangan. Coba perhatikan gambar berikut itu ya. Jadi seorang perenang yang kepala, bahu, pinggul, dan kakinya terlalu bergoyang ke samping akan merugikan, sebab hal itu akan menarik separuh air dalam perjalanan, gitu ya. Jadi gerakan ke depan itu adalah terutama dipengaruhi besar itu oleh gerakan tangan, sedangkan gerakan kaki ini adalah dalam rangka untuk mengatur keseimbangan saja. Gitu ya, itu yang gerakan kakinya. Baik, kemudian yang gerakan lengan atau ya, gerakan lengannya ya. Coba kalian bisa perhatikan gambar itu, yaitu gerakan menarik pull. Yaitu. Untuk memulai gerakan menarik, tangan dimasukkan ke dalam air. Gerakan menarik pull dilakukan setelah siku masuk di dalam air sampai tangan ya, mencapai bidang vertikal. Ya. Sesudah itu dilanjutkan gerakan mendorong sampai lengan lurus ya, ke belakang. Setelah gerakan mendorong dilanjutkan istirahat, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan mengangkat siku keluar dari permukaan air. Dengan diikuti lengan ke bawah dan jari-jari rileks. Ya. Digeser dari belakang ke depan
ya, dekat luar permukaan air dan dekat kepala badan. Irama gerakan recovery harus sama dengan irama full dan menekan setelah setelah siku mendekat kepala. Jari-jari dimasukkan ke dalam air di sebelah muka kepala. Nah, itu ya, itu gerakan tangannya. Kemudian yang gerakan recovery-nya atau istilahnya gerakan lanjutan, gerakan lengan, gerakan lanjutan, itu gerakan mendorong atau gerakan disebut dengan push atau gerakan mendorong. Gerakan tangan mendorong harus dilakukan dengan kuat dan arahnya dari depan ke belakang sampai tangan di bawah dada. Dengan tenaga yang kuat, tangan didorongkan ke belakang hingga siku lurus dan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian siku ditarik ke atas, rileks dan digeser ke depan pelan-pelan selama seirama dengan lengan yang lain. Pada saat siku ditarik sampai segaris dengan bahu, telapak tangan dan jari-jari tangan mengikuti gerakan siku tersebut. Setelah itu telapak tangan dan jari-jari digeser ke depan lebih awal dari siku sampai berada di depan kepala dengan telapak tangan mengarah ke belakang dan jari-jari menuju ke bawah. Nah, itu adalah gerakan lanjutan dari gerakan renang gaya bebas ya. Seperti itu. Ya. Di gerakan recovery ini ya, di gerakan recovery atau di waktu istirahat ini juga kalian harus perhatikan ya. Gerakan istirahat atau recovery ya. Pada waktu istirahat ini istilahnya gerakan istirahat di posisi di tangan dan kaki tadi gitu ya. Yang pertama, siku harus selalu lebih tinggi ya, dari bagian lengan yang lain. Kemudian lengan harus rileks. Telapak tangan tetap menghadap ke belakang. Jari-jari tetap mengarah ke bawah dan rileks. Irama gerakan harus sama dengan irama gerakan menarik dari lengan yang lain. Ya. Pada waktu menarik itu ya, lengan ditarik silang di bawah dada dengan kuat. Siku tetap sedangkan kaki bengkok. Siku tidak boleh keluar terlalu jauh dari garis vertikal dan bahu. Maka kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan, ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, maka nanti ada gabungan dari gerakan tangan dan kaki itu ya. Kemudian yang ketiga ini yang sangat penting, yang sangat diperlukan adalah cara bernapas ya. Atau teknik bernapas ini ya. Teknik bernapas gitu ya. Baik. Ya, teknik bernapas pada renang gaya bebas itu adalah sebagai berikut ya. Pertama, itu palingkan muka ke samping sebagian atau seluruhnya dengan mulut keluar dari permukaan air. Kemudian ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut atau hidung dan keluarkan napas secara perlahan-lahan setelah muka masuk ke dalam air. Cara itu sebagian pernapasan ritmis. Ya. Kemudian pengambilan nafas secara eksklusif, yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung sesaat sebelum pengambilan udara berikutnya dimulai. Itu ya, itu gerakan bernapas. Nah, jadi istilahnya gerakan gaya bebas. Itu yang pertama ya. Jadi kita kata tadi adalah gaya bebas, secara umum kita akan sampaikan seperti itu. Nah, monggo nanti kalian bisa mengulang-ulang lagi, bisa membuka lagi itu ya, meng-share lagi apa yang saya sampaikan di analisis gerakan gaya renang gaya bebas. Ya, kita masuk kepada berikutnya yaitu analisis keterampilan gerak renang gaya dada. Baik. Ya. Yang pertama kita mengenal aktivitas gerakan renang gaya dada dulu. Renang gaya dada atau disebut dengan chest stroke ya, itu gaya kata adalah berenang dengan posisi
dada menghadap ke permukaan air. Ya, kalian bisa lihat gambarnya itu ya. Kedua, belah kaki ya, menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan kata, sedangkan berenang sehingga disebut dengan gaya kata. Ya. Jadi gerakan tubuh gaya renang gaya dada ini atau gaya kata ini meniru gerakan kata. Ya. Maka sekali lagi gaya dada ini juga disebut dengan berenang gaya kata karena gerakan-gerakannya itu seperti kata, gitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimanakah cara melakukan gerakan renang gaya dada ini? Yang pertama adalah gerakan kaki ya. Yang pertama kaki ditekuk, ya. Lutut dibongkokkan atau ke dalam, istilahnya itu ya. Jadi kaki ditekuk, lutut dibengkokkan ke dalam atau ditekuk juga itu ya. Kemudian tendangkan, luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka. Kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan, jadi menendang keluar gitu ya. Yang ketiga atau yang C, masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agar bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong gitu ya. Kemudian yang ke D, ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk tendang, rapatkan, tekuk tendang, rapatkan. Jadi urutan gerakan kaki gaya dada ini tekuk, tendang, dan rapatkan. Nah gitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan kepada gerakan tangan ya. Gerakan tangan. Baik. Gerakan tangan ini posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala. Ya. Kedua telapak tangan saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Kemudian yang C, luruskan tangan kembali. Kemudian setelah itu ya, ulangi dengan urutan luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping, kiri, dan kanan. Jadi urutan gerakan tangan gaya dada ini adalah luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping, kiri, dan kanan, gerakan kombinasi yaitu tangan kaki dan pengambilan napas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping, kiri, dan kanan, kemudian kepala melongok ke atas, ambil napas. Nah, itu ya, cara mengambil napas seperti itu. Kemudian membuangnya ya, atau membungkuskan nafasnya ke istilahnya membuangnya air itu atau membuang nafasnya itu adalah di saat kita berada di dalam air. Itu ya, itu gerakan tangan. Sekali lagi kita ulangi, yaitu gerakan yang ketiga itu yang mengambil napas. Ketika tangan bergerak ke samping, maka naikkan kepala sedikit ke atas permukaan air dan langsung ambil napas. Lakukan sampai lancar. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Lakukan terus-menerus bisa selebar kolam renang. Setelah lancar, mulailah perbaiki renang gaya dada Anda. Gerakan kaki dan tangan bergantian, yaitu satu gerakan kaki, satu kali gerakan tangan, dan ambil napas. Gerakan tangan jangan terlalu lebar, melainkan agak ke bawah. Hal ini akan memberikan dorongan yang lebih kuat sekaligus memudahkan pengambilan napas. Ya. Baik, kita akan analisis gerakan-gerakan renang berikutnya. Ya, kita akan tadi sudah sampaikan gerakan gaya dada. Kita lanjut ke berikutnya yaitu gaya renang, gaya punggung. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya. Kita sudah dua hal, tadi dua gaya yang kita analisis, kita pelajari, kita secara umum. Dan sekarang kita akan pelajari yang ketiga yaitu yang disebut dengan gaya punggung. Seperti tadi, ya, bahwa dalam gaya punggung pun
kita harus tahu nanti gerakan kakinya seperti apa, gerakan tangannya seperti apa, bernapasnya seperti apa. Pada umumnya adalah sama seperti itu. Melakukan gerakan renang gaya punggung, itu adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung. Jadi kalau di dalam gerakan gaya punggung ini bernapasnya lebih mudah karena kita posisinya adalah terlentang sehingga kita bisa bebas mengambil napas dan membuangnya. Tidak seperti di gaya-gaya renang yang lain. Kemudian gerakan kakinya adalah tangan terjulur penuh ke sebelah atas kepala. Kaki kanan dan kaki kiri digerakkan naik turun secara bergantian seperti orang yang sedang berjalan seperti gaya bebas. Tapi dengan posisi wajah menghadap ke atas atau ayunan kaki vertikal bergantian gitu ya. Lihat gambarnya itu ya. Jadi di gerakan naik turun gitu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, dengan kepala rileks hingga kedua telinga terendam air juga perlu dipertahankan pinggul terangkat. Jangan sampai pinggul jatuh hingga posisi setengah duduk. Gitu ya. Yang C, yang 3, pergelangan kaki lemas sehingga telapak kaki lentur bergerak sesuai tekanan air. Telapak kaki tertekuk sewaktu kaki diayun ke bawah dan lurus sewaktu kaki diayun ke atas. Pada ayunan ke bawah, lutut harus lurus dan diayunkan kaki sampai telapak kaki sekitar 51 cm dari permukaan. Ya. Itu gerakan kakinya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita masih dilanjutkan untuk gerakan kakinya, yang E, yang 5. Saat menggerakkan kaki di atas, mulai dari pinggul, biarkan lutut sedikit tertekuk. Pertahankan posisi lutut sedikit tertekuk tersebut dengan stabil saat meneruskan ayunan kaki ke atas. Mendorong ke atas dan ke belakang dengan punggung telapak kaki. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pergelangan kaki lemas sepenuhnya, tekanan pada gerakan ke atas. Lutut tidak menembus permukaan air. Bentuk gunungan air, bukan semburan air. Ya. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang tidak berbelok atau melenceng sehingga keseimbangannya bagus. Ya, arahnya juga lurus. Gitu, ya. Ya. Kemudian gerakan tangannya, ya, cara melakukan kayuan tangan, gaya punggung, ya, mulai dengan meluncur, terlentang, tangan terjulur di sebelah atas kepala dan telapak tangan menghadap keluar. Tangan kanan diputar keluar, ya, telapak terlungkup, ya, seperti gambar itu. Ya. Miringkan tubuh sedikit ke satu sisi dan salah satu paha agar lebih tenggelam ke air. Putar lengan bawah keluar sehingga telapak tangan menghadap ke bawah, seolah-olah ingin menjangkau pinggir kolam. Kayuh dengan lengan yang bertekuk, pergelangan tangan diluruskan, gitu ya, seperti itu. Ya, itu diantaranya yang pertama ya gerakan tangannya. Kemudian yang di berikutnya yaitu yang gerakan tangan berikutnya. Yaitu sekarang tekuk pergelangan tangan ke depan agar telapak tangan berada dalam posisi untuk melakukan tekanan langsung ke belakang ke arah kaki. Ya. Dan seterusnya biarkan siku setinggi mungkin, ya, sejauh mungkin ke depan. Saat agar mengayuh, tekuk siku agar lengan berada dalam posisi untuk melakukan tekanan langsung ke arah belakang, ke arah telapak kaki. Ya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, itu di dalam gerakan lengannya. Ya. Coba kalian juga perhatikan berikutnya itu yang ke gerakan tangan lanjutan diantaranya yaitu siku tetap lurus. Ya. Tapi biarkan pergelangan tangan benar-benar lemas saat mulai mengangkat lengan dari air. Pulihkan tangan dengan lurus
telapak terlungkup seperti di dalam gambar ini ya. Gambar 37 ya. Kemudian saat tangan melewati ketinggian bahu dalam tahap pemulihan, putar seluruh tangan sehingga ujung-ujung jarinya menunjuk keluar, menjauh tubuh, lulurkan dengan sejauh mungkin ke depan. Saat mulai memiringkan tubuh ke sisi tersebut, kembali dan tangan dalam air, telapak tangan terlungkup, ya, siap untuk memulai kayuan berikutnya. Lemaskan pergelangan tangan, putar lengan keluar seperti dalam gambar berikut itu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tangan yang sebelah melakukan gerakan yang serupa, mulai mengayuh saat memiringkan tubuh ke sisi tangan tersebut saat memulai permulaan tangan yang lain ya, seperti gambar di 39 itu, seperti itu kalian bisa lihat. Ya. Nah, berikutnya ya, kalian bisa lihat gambarnya itu, gambar 310 ya, rangkaian gerakan tangan dan kaki ya, seperti itu ya. Posisi kedua lengan harus selalu berlawanan saat satu tangan sedang menyelesaikan kayuan, maka tangan yang lain harus sedang memasuki air. Paha dan kepala harus tetap terangkat sehingga telinga tetap terendam air. Ya. Jangan kepala ikut berputar ke samping pada saat memiringkan tubuh. Pandangan terus ke atas. Lakukan dengan irama teratur dan konstan. Ya. Rangkaian gerakan keseluruhan sebagai berikut ya. Perhatikan setiap gerakan dalam gerak renang gaya punggung. Kemudian perhatikan pula kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi ketika gerakan renang gaya punggung adalah sikap badan kaku. Badan tidak streamline. Ya. Gerak anggota badan yang terlalu miring. Cara ayunan tangan dan kaki kurang pas. Kaki badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Nah, itu diantaranya beberapa hal biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya. Yang gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil napas. Ya. Kaki dan tangan terus bergerak seperti pada poin di atas. Dengan gaya ini tidak akan ada kesulitan dalam mengambil napas karena wajah kita berada di atas permukaan air. Mungkin yang jadi masalah adalah apakah kita sudah sampai ujung kolam atau belum. Karena kita tidak bisa melihatnya, mata kita menghadap ke atas. Hal ini bisa diatasi dengan menghitung perkiraan jumlah gerakan kayuan tangan, gitu ya, seperti itu. Ya. Baik, ya, itu adalah beberapa beberapa hal ya yang kita sampaikan di dalam gaya punggung, gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan sekaligus, yaitu analisis gerakan gaya kupu-kupu, dan ini adalah gerakan gaya yang paling sulit di antara gaya-gaya yang lain, ya. Gaya kupu-kupu ini adalah gerakan yang paling sulit di antara gaya-gaya yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kalau kita ulet, kita sungguh-sungguh, maka kita juga bisa menguasai gaya kupu-kupu, ya, atau gaya istilahnya gerakan seperti kupu-kupu, ya, gerakan tangannya seperti gerakan kupu-kupu gitu ya. Baik, kita langsung ya. Di dalam melakukan gerakan gaya kupu-kupu ini, ya, gerakan kakinya yang pertama adalah posisi awal, kaki dan paha dengan posisi lurus, lutut tidak boleh ditekuk. Juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan, agak rapat satu sama lainnya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit di atas permukaan air. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah, sehingga memunculkan dorongan ke depan, pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Ulangi langkah B dan C di atas, perhatikan juga pinggul, ya, pantat, agar bergerak ke atas sehingga akan memberikan gaya dorong ke depan yang lebih besar. Jadi kekuatan sebenarnya adalah di gerakan pinggul, bukan di kaki, gitu ya. Kalau nanti itu gambarnya kalian bisa lihat ya. Kemudian gerakan tangannya, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala, kedua telapak tangan berdekatan tapi tidak perlu menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan, terus tarik sampai ke belakang.
Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. Ulangi langkah A dan sampai C di atas ya. Perhatikan ketika menjatuhkan tangan ke air, maka seolah-olah ibu jari menyentuh permukaan air lebih dulu. Ya, telapak tangan agak menghadap ke keluar. Ya. Ya. Gerakan kombinasi tangan dan kaki ya, dan juga mengambil napasnya. Gerakan kaki seperti pada poin 1 di atas, kemudian gerakan kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Pada waktu gerakan tangan ke bawah, inilah saat kita sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil napas. Gerakan kaki dan tangan dilakukan bergantian. Perhatikan setiap gerakan dalam gerak renang gaya kupu-kupu, kemudian perhatikan pula kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi ketika gerak renang gaya kupu-kupu adalah sikap badan kaku, badan tidak streamline, gerak anggota badan yang miring ke kanan dan ke kiri, cara ayunan tangan kaki yang kurang pas, kaki badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Itu adalah hal-hal yang biasa atau sering dilakukan. Demikian ya, sedikit ulasan gerakan aktivitas air ya. Mudah-mudahan sedikit ulasan yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan berguna untuk kita bersama. Baik, kita akhiri pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kekurangannya mohon maaf dan kita akhiri. Terima kasih atas semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.